Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1694 sampai tahun 1696. Bab 1694 Think Carefully. Segera, Raja Paus Iblis mulai melakukan ini. Sekitar setengah hari kemudian, iblis-iblis besar dari monster Rache menerima perintah satu demi satu. Sejumlah besar pembudidaya iblis memimpin binatang iblis dari ras masing-masing untuk terbang menuju Istana Naga, dan secara bertahap jumlah pembudidaya iblis dan monster di Istana Naga menjadi lebih padat. Meskipun Pulau Golden Dragon sangat besar, ia memiliki sejumlah besar formasi teleportasi kuno, dan sebagian besar pembudidaya setan dapat mencapai Istana Raja Naga dalam waktu kurang dari sehari. Pertempuran berlanjut selama 5 hari dan 5 malam, dengan korban banyak dan lebih dari 2/3 dari kematian. 5 hari kemudian, jumlah hantu yang jatuh di langit semakin berkurang sampai mereka menghilang sepenuhnya. Kecuali hantu raksa di awal, tidak ada hantu di tahap transformasi. Raja Naga bertanduk emas Jingtian dapat dianggap sebagai penguasa yang unggul dengan keberanian dan pikiran, memimpin setan untuk bertarung melawan hantu, dan akhirnya bertahan dengan keras kepala, menghindari krisis kepunahan, yang sangat mematikan dan terluka. Awalnya, ada lebih dari 200 pembudidaya iblis di atas tingkat ke-8 dari ras iblis, tetapi sekarang jumlahnya telah menurun tajam menjadi 80. Sejumlah besar pembudidaya iblis meninggal dalam pertempuran, membuat Tian-Tian memilukan. Namun, 5 hari kemudian, sesuatu yang lebih menghancurkannya. Yuanhe Xuangsheng memimpin 100 biksu periode Ying-Ying dari wilayah Laut Yuanhe Aliansi Zhengmou Duodao, lebih dari 2.000 biksu alkimia, dan puluhan ribu biksu pembangun fondasi, dan menginvasi wilayah Laut Monster. Mengejutkan di sini, pertempuran dengan hantu baru saja berakhir. Ratusan perahu roh besar di perairan Yuanhe melompati langit di atas Pulau Jinlong dan mendekati Istana Naga. Mendengar berita itu, para biarawan manusia di perairan Yuanhe sangat terkutuk sehingga mereka bukan lampu hemat bahan bakar, jadi mereka berani mengambil kesempatan ini untuk menyerang monster. Pada siang hari itu, di atas Istana Raja Naga, Jingtian memimpin semua perbaikan iblis dan monster yang tersisa untuk menghadapi pasukan wilayah Laut Yuanhe. Kedua belah pihak sombong dan menakjubkan. Para biksu di wilayah Laut Yuanhe menghela napas lega. Di masa lalu, ras monster menyerang wilayah Laut Yuanhe. Sekarang Feng Shui berubah, ras monster kempes. Di depan pasukan biksu di wilayah Laut Yuanhe, ada kincir angin ungu emas, yang dihiasi dengan spar dan giok, yang sangat cantik. Ada juga meja dan kursi giok putih di tengahnya. Dua pria dan wanita muda berbaju merah duduk berhadapan satu sama lain. Pria berbaju merah tidak luar biasa dalam penampilan, tetapi ia memiliki temperamen yang tenang, ia masih memegang teh roh di tangannya dan menyesapnya dari waktu ke waktu, dengan ekspresi yang menyenangkan. Wanita berbaju merah memiliki wajah cantik dan temperamen menggoda, memegang sulaman di tangannya, dan menyulam bunga dengan santai. Pasangan pria dan wanita yang aneh ini adalah Yuanhe Xuangsheng, dan tidak ada yang tahu nama asli mereka. Dikatakan bahwa Yuanhe Xuangsheng telah bersama sejak lahir, tidak dapat dipisahkan. Yuanhe Xuangsheng, apa maksudmu? Tapi ingin mengambil keuntungan dari kelemahan klan iblisku dan mengambil Pulau Naga Emas. Jingtian menatap pria dan wanita merah itu dengan amarah. Jangan datang ke pengikut Taois yang menghancurkan bumi. Kami tidak tertarik dengan Pulau Naga Emasmu. Aku berdua datang ke sini hanya untuk mendapatkan berita tentang pintu masuk ke Belanda dari rekan-rekan Taois lainnya. Pria berbaju merah itu minum teh spiritual sambil minum. Acuh tak acuh. Negeri Neter adalah rahasia dari monster Rache kami, mengapa kamu manusia tahu itu? Jingtian berkata dengan ekspresi muram. Bapa mengejutkan Daois benar-benar menghangatkan hati, jadi kamu segera bisa menyembuhkan bekas luka dan melupakan rasa sakit. Legenda mengatakan bahwa 3 dewa pengelai yang menyegel tanah Neter mengatakan bahwa jika tanah Neter dibuka lagi, Tianhai akan menderita bencana. The Monster Rache dalam bahaya, dan saya tidak ingin menderita bersama dengan Laut Yuanhe. Teman-teman masih berbagi berita tentang Netherland. Kita mungkin bisa menyegel kembali dan membunuh bahaya di buayan. Wanita berbaju merah bersulam sambil menyulam. Berbicara dengan lembut, suaranya lembut dan indah. Hahaha, jangan berpura-pura menjadi anjing dan laki-laki. Tidakkah kamu berpikir bahwa raja ini bodoh? Kamu hanya ingin mendapatkan batu terdalam dari Belanda, atau menggunakan Belanda sebagai simpul ruang angkasa untuk naik, dan kamu ingin raja ini melakukan apa yang kamu inginkan. Mimpi. Terkejut dan meraung. Formasi teleportasi yang dipesan oleh Yuanhe Xuangsheng tidak memiliki material terakhir, batu hitam. Benda ini pernah muncul dalam iblis-iblis dalam sejarah, tetapi kemudian hilang. Legenda mengatakan bahwa batu-batu besar dihasilkan di tanah bawah. Raja generasi pertama klan monster Tianhai menghasilkan sejumlah kecil batu besar dari zona bawah. Sekarang Yuanhe Xuangsheng ingin naik, mereka tidak bisa berkeliling Netherland. Taois mengejutkan itu sangat tidak masuk akal, lalu biarkan orang suci ini menerangi kekuatan naga Daois dan cincin Phoenix. Pria berbaju merah meletakkan cangkir tehnya, jejak pembunuhan melintas di matanya.
Tepat ketika dia akan berdiri, wanita berbaju merah di sebelahnya meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa suamimu harus marah? Berita tentang negeri bawah ini mungkin tidak diketahui olehmu, juga kau dan aku." Kata-kata yang bagus bicara saja, biarkan mereka membantu menemukan keberadaan Landen Sen dan Ouyang Changfeng. Pria berpakaian merah itu menekan niatnya untuk membunuh dan tersenyum pada Shocking Heaven, Val Saking Daois, kita masih tidak ingin bertengkar hebat hari ini. Klan monster Anda baru saja dipukul dengan keras, dan bukan gaya orang bijak ini yang jatuh ke batu. Apa maksudmu? Jingtian mengertakkan gigi. Memang, dengan sisa-sisa ras-ras mereka saat ini, sulit untuk menahan serangan tentara pembudidaya wilayah Laut Yuanhe. Selain itu, ada dua lagi Yuanhe Suangsheng, bahkan jika mereka terlalu sombong, mereka tidak yakin untuk berurusan dengan dua biksu secara bersamaan. Terlebih lagi, setelah pertempuran sebelumnya, ia banyak makan. Kami di sini hanya untuk mengetahui pintu masuk tanah neter. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Sekitar 3 bulan lalu, dua biksu manusia menerobos ke barat Pulau Naga Emas dari ras iblis Anda. Orang suci ini mencurigai bahwa mereka berdua. Orang-orang telah sangat melemahkan segel Belanda, sehingga melepaskan begitu banyak hantu. Pria berbaju merah berkata dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Kapan klan monsterku menjadi biksu manusia? Tanya mengejutkan. Orang suci ini memiliki cermin gunung dan sungai, harta karun yang dapat melihat sekilas langit dan bumi. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Perlombaan monstermu juga menyadari bahwa ada kelainan di bagian barat pulau, jadi kamu mengirim lebih banyak monster untuk dijaga di sana, kan? Lelaki merah itu mencibir. Sanhe Mirror tidak hanya dapat melihat segala sesuatu di masa kini, tetapi juga beberapa adegan di masa lalu. Yuanhe Suangsheng menggunakan cermin gunung dan sungai untuk mengintip pemandangan tertentu yang terjadi 3 bulan lalu. Meskipun saya tidak secara langsung mengintip ke dalam istana bawah laut dan metode terlarang untuk memindahkan gunung dan tempat-tempat yang menyusut, saya juga belajar banyak petunjuk. Ini adalah penilaian awal bahwa pintu masuk negeri Belanda berada di dekat barat Pulau Jinlong. Begitu pria berbaju merah mengatakan ini, Raja Ular Hitam bersayap 6 di belakang Jingtian mengguncang seluruh tubuhnya, dan segera mengirim transmisi suara ke arah Jingtian, menjelaskan pria yang berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Jingtian juga ingat bahwa Raja Ular Hitam bersayap 6 pernah mengatakan ini pada dirinya sendiri, dan tidak bisa tidak memikirkannya dengan rasa takut yang ekstrim. Oke, ini mengejutkan. Awalnya saya ingin datang ke Pulau Golden Dragon sendirian untuk menyelidiki masalah ini. Tapi ini adalah wilayah klan monster Anda, jadi lebih baik untuk bersiap-siap. Sekarang saya sangat banyak bicara, dan saya juga memberikan petunjuk. Untuk mencari pintu masuk Netherworld bersama-sama, manfaatnya setengah dan setengah, bagaimana menurutmu? Pria merah itu berkata dengan ringan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, bukan tidak mungkin bagi raja ini untuk menyetujui masalah ini, Jingtian berkata dengan wajah muram, dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Jika dua biksu manusia benar-benar membunuh ras monster mereka dan hampir memusnahkan mereka, akan mengejutkan untuk mengambil kulit mereka dan meminum darah mereka. Setengah bulan kemudian, ranah rahasia ras monster. Udara mendung di istana bawah laut telah mencapai tingkat materialisasi, dan Landen Sen disertai oleh sejumlah besar hantu setiap hari. Berkat teknik budidaya hantu Dao Ouyang Changfeng, yang dapat mengendalikan udara keruh, dia hampir tidak bisa melindungi Landen Sen dari udara keruh di daerah yang sangat kecil. Tetapi kekuatan latihan ada batasnya, dan Ouyang Changfeng sedikit demi sedikit menjadi lemah. Meskipun dia dapat menyerap udara yang berawan di sini telah menjadi terlalu kuat, membuat tubuhnya hampir tak tertahankan. Landen Sen juga merasa bahwa istana kapal selam ini dan metode terlarang untuk memindahkan gunung dan tanah yang menyusut akan diledakkan oleh udara yang keruh, banyak retakan pecah di tanah dinding spar, dan diperkirakan tidak akan bertahan lama. Hari ini, boom! Tiba-tiba terdengar suara keras dari istana bawah laut, dan seluruh istana bergetar. Landen Sen dan Ouyang Changfeng membuka mata mereka pada saat bersamaan, waspada. Apakah formasi segel ini benar-benar tidak dapat menahan? Landen Sen menghela nafas. Putranya buruk, bukan karena Xiaoxu tidak bisa mendukung 9 abadi Istana Arai, tetapi seseorang menyerang hukum terlarang Yishan Shrinking Ground. Seira berseru. Apa? Landen Sen dan Ouyang Changfeng terkejut dan segera berdiri. Bab 1695 Get Out and Die. Seseorang melanggar formasi, mungkinkah istana bawah laut ini ditemukan? Wajah Landen Sen dan Ouyang Changfeng bersahaja, dan yang terburuk terjadi. Mereka pikir mereka akan berada dalam bahaya setelah meninggalkan istana bawah laut, tetapi mereka tidak berharap bahwa pihak lain akan memiliki cara untuk menemukan sarang mereka. Landen Sen bermacam-macam, keluar dari raja ini dan mati. Raungan keras terdengar, dan disertai dengan raungan keras, seluruh istana bawah laut bergoyang. Suara ini adalah Raja Ular Hitam bersayap 6. Landen Sen terkejut, dan tidak ada orang kedua dengan suara yang begitu tajam dan dingin, dia tidak diragukan lagi adalah Raja Ular Hitam bersayap 6. Raja Ular bersayap 6. Apakah itu iblis besar peringkat keempat di laut?
Wajah Ouyang Changfeng gelap seperti bagian bawah pot, berpikir itu adalah jebakan. Ledakan. Ada suara keras lain seperti guncangan gunung, dan batu bata dari seluruh dinding istana bawah laut retak padat. Maaf, Saudara Sen, Changfeng membuat kesalahan. Saya tidak menyangka tempat ini bisa ditemukan. Ouyang Changfeng mengertakkan giginya, dia merasa telah menyebabkan Lenden Sen. Lenden Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah akhir dari masalah ini, dan kita tidak bisa melarikan diri. Mari kita keluar dan melihat-lihat. Bagus, kata Ouyang Changfeng dengan sungguh-sungguh. Tanpa ragu, keduanya langsung terbang keluar dari gerbang istana. Di luar istana bawah laut, Raja Ular Hitam bersayap 6 memimpin Paus Guntur, kera menelan laut, Mu Jiao, dan 4 tukang reparasi iblis, mengelilingi istana bawah air, dan melancarkan serangan sengit ke arah hukum terlarang Yishan yang menyusut tanah. Sebelum Raja Naga bertanduk emas Jingtian dan Yuan serta Suangsheng mencapai kesepakatan untuk mencari keberadaan Lenden Sen dan Ouyang Changfeng bersama-sama, jika mereka menemukan pintu masuk ke tanah neter, perlombaan manusia dan perlombaan monster harus berbagi sumber daya di dalamnya. Kecuali bahwa Raja generasi pertama dari Sky Monster Rache telah menyembunyikan beberapa harta karun berat di tanah neter juga hanya memiliki batu besar yang bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi. Batu hitam memiliki energi tunggal yang dapat membuka ruang. Arai teleportasi pada zaman kuno dibangun dengan batu bintang, tetapi metode konstruksi spesifik sekarang telah hilang. Sekarang arai teleportasi jarak jauh imitasi hanya dapat menggunakan batu hitam alih-alih batu bintang. Untuk mencapai efek yang sama. Karena tidak banyak Yuan He Suangsheng Shuyuan, jika Anda ingin naik, Anda harus mendapatkan batu yang mendalam. Mereka tidak ingin merobek wajah mereka dengan Jingtian, jika mereka kehilangan kedua belah pihak, itu akan dengan mudah mempengaruhi keberhasilan pendakian. Di bawah perintah 2 orang bijak kembar dari Jingtian dan Yuan He, pasukan ras monster dan pasukan biksu manusia mulai mencari keberadaan Lenden Sen dan Ouyang Changfeng di mana-mana di bagian barat pulau, hampir untuk membuka seluruh wilayah laut. Six Black Winged Black Snake King sangat antusias dengan masalah ini. Lenden Sen memotong salah satu tangannya dan mengambil cincin tulangnya yang menggelegar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh yang tak ada habisnya. Mengetahui bahwa orang yang menyamar sebagai dirinya sebenarnya adalah Lenden Sen, binatang kecil ini telah menembus tahap tengah Yuan Ying, dan Raja Ular Hitam bersayap 6 melompat dengan marah. Kebenciannya pada Lenden Sen telah mencapai titik di mana dia tidak sabar untuk menelan anak ini hidup-hidup. Dengan ide balas dendam yang kuat, Raja Ular Hitam bersayap 6 mulai mencari di sebelah barat pulau dengan panik. Penemuan besar ini membuat Raja Ular Hitam bersayap 6 sangat bersemangat. Dia tidak memberitahu Saking pada awalnya, tetapi bersiap untuk menangkap Lenden Sen sendiri. Pertama, itu untuk mengklaim kredit, dan kedua, Anda dapat secara pribadi mengungkapkan bau mulut ini dan mengambil kembali cincin tulang 9 warna. Bahkan payung mutiara Hunyuan. Raja Ular Hitam bersayap 6 segera memimpin beberapa pembudidaya setan di tangannya, dan mengirim mereka keluar istana bawah laut melalui formasi teleportasi di semak-semak koral, dan melihat metode ini memindahkan gunung dan menyusut tanah. Formasi teleportasi di Coral Bush sangat istimewa. Selama ada orang dan pembudidaya setan di istana bawah laut, para biarawan dari luar tidak bisa berteleportasi ke istana, tetapi dikeluarkan dari hukum terlarang istana untuk memindahkan gunung dan mengecilkan tempat. Potongan lain-lain Lenden Sen pasti ada di dalam, hancurkan formasi ini untuk raja ini. Raja Ular Hitam bersayap berseru keras, dan membuka mulutnya semburkan api sihir hitam dan putih. Api iblis menghantam penghalang hukum terlarang Yishan Sudi, dan topeng formasi dipukul dengan riak, dan air laut sekitarnya langsung menguap, membuat suara keras cici-cici. Keempat pembudidaya iblis, termasuk Lei Jing, juga bekerja keras untuk menyerang formasi, dan itu pasti merupakan pencapaian besar untuk menggali 2 orang pertama ini. Kekuatan defensif dari metode terlarang untuk memindahkan gunung dan menyusutkan tanah relatif kuat, bahkan pembudidaya almarhum Yuan Ying akan mematahkan pertahanan metode formasi untuk sementara waktu. Namun, 5 pembudidaya iblis menyerang formasi pada saat yang sama, ribuan ular hitam bersayap 6 tidak lebih lemah dari para biksu Yuan Ying akhir, dan kekuatan paus guntur tingkat 9 juga dekat dengan yang dimiliki oleh almarhum Yuan Ying. Formasi ini juga mendukung formasi. Tidak akan lama. Pada saat ini, Lenden Sen dan Ouyang Changfeng berjalan keluar dari istana dan melihat Raja Ular Hitam bersayap 6 dan 5 monster lainnya menyerang formasi. Lenden Sen bermacam-macam, itu benar-benar kamu. Mata segitiga emas Raja Ular itu tajam, dan raungan bermusuhan dicampur dengan jejak ekstasi. Tes-tes, bukankah orang ini Taois 6 sayap? Sudah lama sejak saya melihat Anda, jangan datang ke sini tanpa terluka. Lenden Sen melirik Raja Ular Hitam 6 sayap dan mencibir. Sambil mengatakan ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada 5 penggarap iblis, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, Raja Tanduk Emas Naga tidak ada di sana. Selama tidak ada pembudidaya dan pembudidaya iblis dari tahap transformasi dewa, dia dan Ouyang Changfeng pasti akan dapat melindungi diri mereka sendiri.
Landen Sen bermacam-macam, raja ini benar-benar tidak berharap kamu masih hidup, dan benar-benar menembus tahap tengah dari jiwa yang baru lahir. Namun, tidak peduli seberapa baik kamu akan sial jika kamu dihantam oleh raja ini hari ini. Keluar dan mati, raja ini kamu masih bisa meninggalkan seluruh tubuh. Raja ular hitam bersayap 6 berkata dengan muram. Landen Sen mencibir, saya tidak tahu siapa yang meninggalkan seluruh tubuh. Raja ular hitam bersayap 6, kalian juga ingin membunuh saya. Hampir sama dengan Raja Naga Tanduk Emas. Setelah mendengar ini, Raja ular hitam bersayap 6 dan beberapa monster besar menunjukkan ekspresi menghina. Seorang pembudidaya tingkat menengah belaka berani begitu merajalela. Lelucon, dibutuhkan Raja Naga untuk membunuhmu. Raja ini sudah cukup untuk membunuhmu 10 kali. Kata Raja ular hitam bersayap 6 dengan jijik. Oh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah pembudidaya dari periode pembentukan pil yang siap membantu kamu pada waktu itu? Putraku akan keluar sekarang, berani melawan aku sendirian. Aku ingin melihat bagaimana sampahmu dapat menghancurkanku 10 kali. Landen Sen mencibir. Setelah mendengar ini, wajah Raja Ular Hitam bersayap 6 berwarna hijau, dan dia berteriak keras, Miscellaneous kecil, karena Anda memiliki nyali untuk mati, Raja ini dapat memenuhi Anda. Ada begitu banyak omong kosong, ayo bertarung. Landen Sen tanpa ekspresi, dia segera terbang keluar dari metode terlarang untuk memindahkan gunung dan tanah yang menyusut, dan keluar dari penghalang formasi. Ouyang Changfeng mengikuti dengan saksama, dan tersenyum, karena ini duel, tolong jangan biarkan perbaikan iblis lain mengganggu. Idiot, apakah Anda membutuhkan penolong untuk berurusan dengan sampah? Raja Ular Hitam bersayap 6 berkata dengan jijik. Ia juga orang yang menyelamatkan muka. Landen Sen pasti tidak akan membiarkan orang luar ikut campur dalam duel yang diusulkan oleh Landen Sen. Selain itu, iblis besar di puncak peringkat ke-9, jika dia tidak bisa berurusan dengan seorang biarawan di tahap tengah Naschen Sol, tidakkah dia akan ditertawakan oleh orang-orangnya sendiri? Bab 1696, This King is about to be beaten to death. Keempat iblis besar lainnya, lihat aku dan aku akan melihatmu, kupikir tidak perlu melakukan ini. Mereka ingin menangkap Landen Sen secara langsung dan kembali ke Raja Naga. Tanpa diduga, ejekan anak ini akan membuat Raja Ular bangkit, dan sekarang mereka tidak baik untuk mengatakan apa-apa, jadi mereka harus membiarkan Raja Ular melakukan lelucon ini. Keempat iblis Siucun menganggap ini sebagai lelucon, dan mereka tahu kekuatan Raja Ular, dan mereka tidak akan pernah kalah dari seorang biarawan manusia di tengah-tengah jiwa yang baru lahir dengan membalikkan selokan. Karena saya mengusulkan duel, saya akan membiarkan Anda mengambil gambar terlebih dahulu. Anak saya tidak keberatan memberi Anda kejutan. Landen Sen memandang Raja Ular Hitam bersayap 6 dengan mata provokatif dan mengaitkannya. Sumpit ketidaktahuan, lihat raja ini menghancurkanmu. Rasa jijik melintas di mata Raja Ular Hitam bersayap 6, di matanya, Landen Sen seperti kecoa di tanah, dia bisa menginjak-injak sampai mati sesuka hati. Untuk melampiaskan kebencian di hatinya secara maksimal, Raja Ular Hitam bersayap 6 memutuskan untuk membunuh Landen Sen dengan cara guntur, dan mendapatkan kembali cincin tulang 9 warna dan payung mutiara Hun Yuan. Tangkap Yuan Yingnya dan kembali ke Raja Naga. Raja Ular menunjukkan warna yang mengerikan, membuka mulutnya di cekungan darah, dan menyemprotkan api ajaib hitam dan putih. Mohuo mengabaikan air laut di sekitarnya, membentuk pilar api yang tebal, dan terbang ke arah Landen Sen seperti meriam laser. Api iblis hitam dan putih ini adalah kekuatan magis Raja Ular, bernama Yin Yang Poison Fire, dan kekuatannya menakutkan. Dalam hal kekuatan saja, api beracun dari Raja Ular Yin dan yang jelas tidak lebih lemah dari api 7 matahari yang ditembakkan oleh raksasa api dari puncak Yuan Ying yang ditemui Landen Sen di Istana Tianxing. Sayangnya, meskipun api racun Yin dan yang kuat, itu juga milik kekuatan jahat. Formasi 9 Li Pedang. Meskipun Landen Sen tidak takut pada Raja Ular, dia juga tidak bisa membenci lawannya. Dia segera mengorbankan Lei Ze yang menangani 9 lightsaber yang membelah dan dengan cepat memobilisasi formasi pedang 9 Li untuk membentuk pertahanan. Bum bum bum. Pilar api hitam dan putih menghantam penghalang Jiuli Sword Array, membuat raungan yang memekakkan telinga. Air laut di sekitarnya langsung berubah menjadi gas putih, dan dasar laut sepertinya telah menghasilkan tsunami. Semuanya. Cahaya pedang emas menahan serangan api beracun Yin dan Yang, dan guntur emas Yuyang yang dilepaskan oleh susunan pedang dengan mudah menghilangkan api beracun yang terciprat. Yuyang Jinlei. Raja Ular mengertakkan gigi, matanya ngeri. Mungkinkah anak ini begitu merajalela? Ternyata Yuyang Jinlei telah mengendalikan takdirnya sendiri dan kekuatan magis. Melihat pukulan penuh Raja Ular, bahkan tidak ada satupun rambut Landen Sen yang terluka, 4 monster besar tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget. Apakah anak ini tampak agak kuat? Raja Ular sangat malu sehingga dia berkata dengan marah, sedikit Yuyang Jinlei, saya pikir saya bisa berurusan dengan raja ini. Pergi mimpi. Begitu deru jatuh, tubuh Raja Ular tiba-tiba membengkak, langsung mengungkapkan tubuh Raja Ular Hitam bersayap 6.
Tubuh utama Raja Ular adalah ular sanca hitam besar, panjang ribuan meter, dengan tanduk ganda perak di kepalanya, dan 6 pasang sayap berdaging hitam besar tumbuh di punggungnya. Sisik tinta hitam di seluruh tubuhnya berlipat seperti obsidian, dan nafasnya sangat kejam. Saya melihat 6 pasang sayap daging ular raja itu patah, dan sejumlah besar angin hitam menyapu Landen Sen. Angin hitam ini mengandung energi yang sangat mengerikan, bahkan harta karun kuno pertahanan atas dapat dihancurkan secara instan. Dimanapun angin hitam lewat, laut menjadi kosong. Landen Sen menyipitkan matanya, tentu saja dia bisa melihat kekuatan mengerikan dari angin hitam ini. Trik Raja Ular ini sedikit mirip dengan Meyer, tetapi angin hitam yang menyerang Meyer mengandung jejak cahaya yang rusak, yang lebih dari sedikit lebih kuat daripada Raja Ular. Penyakit. Landen Sen mendesak jajaran pedang 9 li dengan seluruh kekuatannya, dan sejumlah besar cahaya pedang emas terkondensasi bersama-sama dan berubah menjadi tornado petir raksasa, dan busur emas merah yang tebal melonjak di Tuyere. Segera setelah itu, tornado petir raksasa menghantam angin hitam seperti gelombang besar. Itu tadi pertahanan, tapi kali ini langsung. Ledakan. Raungan keras memiliki perasaan kaget yang membuat dasar laut terbalik, dan 4 monster besar yang menyaksikan pertempuran tidak jauh hampir diledakkan oleh air yang ganas. Cukup melihat kekuatan ledakan ini. Meskipun angin hitam bertiup oleh tubuh Raja Serpent yang kuat dan menakutkan, itu masih kalah dari tornado petir. Setelah tornado petir menutupi angin hitam, angin itu langsung menghantam Raja Ular. Bum bum bum. Cahaya pedang emas jatuh pada Raja Ular seperti hujan, dan setiap cahaya pedang membawa sejumlah besar busur giok keemasan, seperti badai tornado kecil. Sisik tubuh Raja Ular itu sangat keras, tetapi masih tertusuk oleh cahaya lightsaber Lei, meninggalkan banyak luka di tubuhnya, dan darah mengalir masuk. Banyak luka ditiup menjadi hitam oleh Yuyang Jinlei yang kejam. Itu belum berakhir, karena Landen Sen sepenuhnya mendesak pembentukan pedang Jiuli, cahaya pedang yang dikonsumsi dengan cepat diisi ulang. Raja Ular mengekspos tubuhnya, mencolok seperti sasaran yang hidup. Landen Sen melihat waktunya dan segera mendesak pembentukan pedang untuk mengelilingi Raja Ular. Ding ding ding. Untuk sementara waktu, sejumlah besar cahaya pedang seperti gelombang laut, mengelilingi Raja Ular dengan erat. Kamu. Raja Ular benar-benar terpana oleh kekuatan menakutkan Landen Sen, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Hanya kemampuan ini, jangan biarkan orang tertawa terbahak-bahak. Raja Ular Hitam bersayap 6 yang bermartabat tidak lebih dari itu, tidak heran ia hanya menempati urutan keempat di antara Sky Sim Monster Rache. Sambil mengejek, Landen Sen mendesak Jiuli Sword Array untuk mulai mencekik Raja Ular. Puf 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 puf. Cahaya pedang yang sangat tajam meninggalkan luka pada tubuh Raja Ular. Raja Ular dipukuli dengan sangat parah, dengan pendarahan besar, dan air laut di sekitarnya diwarnai merah. Faktanya, tubuh Raja Ular sangat kuat dan dapat memberikan permainan penuh untuk banyak keuntungan, tetapi Yuyang Jinlei adalah musuh bebuyutannya, ditambah Jiuli Sword Array sangat sulit untuk dihancurkan. Sebelum Raja Ular punya waktu untuk memamerkan kekuatannya, dia digantung dan dipukuli oleh Landen Sen, seperti menutup pintu dan memukul seekor anjing. 4 kultivator iblis lainnya tidak bisa menahan nafas dingin. Mereka tidak mengharapkan perubahan 180 derajat dalam pertempuran. Raja Ular Hitam bersayap 6, yang begitu kuat dan tergantung di pikiran mereka, sangat rentan terhadap seorang pembudidaya manusia di tengah Naschen Soul Stage. Mata Ouyang Changfeng cerah, dan keterampilan dan kekuatan tempur Landen Sen membuka matanya. Dia memiliki penglihatan yang tinggi dan jarang mengagumi seseorang. Landen Sen bukan hanya sahabatnya, tetapi juga biksu yang paling ia kagumi dalam hidupnya. Mengaum. Raja Ular menyalak dengan liar, kekuatan iblisnya penuh, tapi dia tidak bisa menembus formasi pedang Jiuli. Perlahan-lahan, dia kehilangan kesabaran setelah dipukuli. Meskipun dia bisa menahan serangan mematikan dengan mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat dari tubuh fisiknya, dia tidak bisa menahan pencekikan terus-menerus dari formasi pedang yang menakutkan ini. Jika dia diserang oleh formasi pedang untuk sementara waktu, hidupnya akan benar-benar diakui di sini. Hidupnya hampir hilang, dan kesombongan dan kepura-puraan Raja Ular menghilang tiba-tiba, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Raja Ular Hitam bersayap 6 berteriak pada 4 pembudidaya iblis yang menyaksikan pertempuran, apa yang kalian lakukan 4 idiot di sana? Raja ini akan dibunuh, kamu belum datang dan selamatkan aku.